Ustaz, bagaimana riba yang lalu dan yang masih dinikmati? Sedangkan untuk melunasi hutangnya kan atau ribanya pun kan kami tidak punya kemampuan, Ustaz. Ya. Mohon pencerahannya. Baik. Ya, ini berkaitan dengan riba yang sudah berjalan ya, sudah berjalan. Maksudnya di sini dia melakukan akad, tapi sistemnya itu mengandung unsur riba. Ya, nah, sesungguhnya memang dalam hadis itu Rasulullah SAW melaknat 4 golongan yang terlibat langsung dalam akad ribawi itu. Ya, disebutkan dalam hadis, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai hum sawa, kata Rasulullah SAW. Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan makan, yang makan riba kan yang memberikan piutang ya. Yang memberikan makan itu adalah yang berutang. Kemudian katibahu, yang menulisnya, yang menulis akadnya, wa syahidahi, dan kedua saksinya, dan Rasul mengatakan mereka sama saja. Ya, maksudnya mereka bersepakat atau berserikat dalam dosa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu riba. Nah, bagaimana di sini posisi kita sebagai orang yang melakukan transaksi ribawi, tapi dia sebagai mukilah, memberi makan ya, bukan sebagai akil ya, bukan sebagai pemakan riba, tapi dia adalah orang yang melakukan transaksi dengan menjadi peminjam atau orang yang berutang kepada orang lain ya, orang yang berutang kepada orang lain. Nah, kalau prosesi daripada akad itu masih berjalan, maka memang sebaiknya kita berusaha untuk mencari jalan untuk meninggalkan proses penyelesaian daripada akad tersebut atau jual beli tersebut, ya, utang tersebut. Ya, kita bisa mencari apakah dengan cara mengalihkan ya, pengalihan cicilan misalnya, offer cicilan atau take over, tapi dengan cara yang syar'i juga ya. Ada namanya akad jual beli yang digabung dengan akad hiwalah. Jual beli itu dia melakukan akad jual beli, kemudian melakukan akad hiwalah, itu adalah akad pelimpahan hutang atau pengalihan utang. Ya, kalau bisa juga ya, maka bisa, kalau misalnya dalam bentuk cicilan, misalnya mencicil mobil lewat pembiayaan dengan akad ribawi, bisa dengan menebus secara langsung kalau punya uang ya. Kalau tidak, bisa juga dengan melakukan offer ya, offer ke pembiayaan syariah yang memiliki akad yang dianggap syariah ya. Sekalipun juga ya, kita terus terang masih belum bisa kita mengatakan bahwasanya pembiayaan syariah atau pembiayaan syariah yang ada sekarang ini sudah jelas, sudah pasti 100% syariah ya. Tapi intinya bahwasanya mereka telah berusaha untuk meminimalisir daripada akad-akad yang sudah jelas-jelas dan terang-terangan melakukan akad ribawi. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah selesai proses akadnya, misalnya orang yang cicil mobil, cicil rumah dengan cara yang tidak benar ya, dengan sistem ribawi tadi, kemudian masih dinikmati sampai sekarang ya. Nah, kita mengatakan kalau kita sudah melewati masanya dan mungkin juga kita tidak mengetahui awalnya bahwasanya itu adalah sistem ribawi, maka kita cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki niat-niat kita. Kemudian tidak masalah kita tetap memakai apakah properti atau kendaraan yang kita dapatkan dengan cara seperti itu, maka insya Allah itu menjadi sesuatu yang halal ya, karena kita sudah selesai, dan apalagi kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah kita manfaatkan barang tersebut insyaallah. Wallahu taala alam.